Ikannya mantap guys. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Ada cara baru dalam budidaya ikan nila, di mana sistem ini sangat manjur untuk kalian yang ingin mendapatkan hasil memuaskan pada saat panen. Nah, jadi nih sahabat, meski ikan nila termasuk ikan air tawar yang mudah dipelihara, namun ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan jika kalian ingin memulai budidaya ikan nila. Ikuti video kali ini ya. Ini dia, asli bisa kaya mendadak. Budidaya ikan nila dengan sistem seperti ini. Pembuatan bioflok. Langkah untuk membuat kolam bundar bioflok pada dasarnya tidaklah sulit. Utamanya apabila kolam yang sahabat gunakan itu yaitu kolam terpal. Maka dari itu, kali ini Mimin akan memberikan bocoran mengenai cara membuat kolam bundar bioflok. Potong besi yang nyaman dengan ukuran panjang yang disesuaikan dengan besaran kolam. Ukuran yang optimal untuk digunakan sebagai kolam bundar yaitu kolam bundar berdiameter 2 meter. Kaitkan antara besi satu dengan lainnya seperti yang nyaman menggunakan cincin besi. Ikat dengan kawat untuk mengunci besi yang nyaman yang telah selesai dirangkai. Selanjutnya, bentuk sampai menyerupai bentuk lingkaran. Potong terpal sesuai dengan ukuran dan bentuk kolam yang diinginkan. Jahit potongan terpal disesuaikan dengan rangka kolam. Lanjutkan dengan cara mengelem atau seal, supaya nantinya kolam tidak bocor. Akan lebih praktis lagi apabila sahabat sekalian membeli kolam bundar yang full set, sehingga dengan begitu maka tinggal merangkai saja. Ukuran kolam juga dapat menyesuaikan luas lahan yang dimiliki. Setelah konstruksi kolam sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu dengan pemasangan beberapa peralatan. Pemasangan peralatan bioflok. Pemasangan beberapa peralatan pada kolam bioflok inilah yang bisa membedakan kolam bundar bioflok serta juga kolam yang konvensional. Dengan pemasangan beberapa peralatan sederhana itulah, maka proses budidaya ikan nila akan menjadi jauh lebih gampang, efektif, dan efisien. Berikut ini merupakan beberapa peralatan yang perlu kalian pasang. Selang aerator, filter saluran pemasukan, pipa pembuangan, pompa, blower 100 watt untuk 6 unit kolam bundar. Alat-alat tersebut dipasang pada masing-masing kolam budidaya ikan nila untuk mengetahui kekuatan arus air serta kemampuan pengadukannya. Dengan cara menggunakan alat-alat itulah, arah pengadukannya dibuat secara melingkar, sehingga endapan hanya ada pada bagian tengah kolam. Endapan yang terkumpul di tengah kolam tersebut terus diaduk, sehingga bahan-bahan organik yang terdapat di dalamnya dapat terurai secara aerobik. Sehingga oksigen terlarut atau DO dapat meningkat, sedangkan gas karbon dioksida dapat terbuang sempurna. Selain meningkatkan oksigen terlarut dan menurunkan karbon dioksida, penggunaan alat-alat tambahan ini juga dapat mengurangi penurunan pH dan alkalinitas air, serta menjaga vlog untuk tetap tersuspensi di dalam air. Dengan begitu, bakteri baik dan ikan di dalam kolam dapat hidup dengan lebih nyaman, tidak stres, dan angka kematian menjadi lebih rendah. Bagaimana nih guys? Tertarik untuk mencoba budidaya ikan nila sendiri? Kebetulan nih, GDM sebentar lagi akan mengadakan pelatihan budidaya ikan nila bioflok. Jika Anda menyukai video budidaya ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Persiapan kolam dan air. Untuk budidaya ikan nila dengan teknik bioflok, sebaiknya kalian menggunakan kolam yang berbentuk bundar.
Kolam bundar dinilai lebih bagus untuk kepadatan tebar bibit yang tinggi karena kandungan oksigen di dalam air akan tersebar dengan lebih merata. Siapkan kolam bundar dengan diameter 3 meter dan kedalaman 2 meter. Sebelum diisi dengan air, sikat kolam sampai bersih. Endapkan air yang sudah ada di kolam selama 1 malam untuk menguapkan zat berbahaya yang ada. Setelah itu, pasang sistem aerasi di atas kolam beserta batu-batunya. Posisi batu aerasi harus sesuai agar penyebaran oksigen ke seluruh kolam jadi lebih merata. Hidupkan aliran oksigen dengan kecepatan 10 liter per menit. Jika sistem aerasi sudah terpasang, siapkan garam krosok, kabur dolomit, molase, dan probiotik yang mengandung bakteri Bacillus sp. Untuk dilarutkan ke dalam air secara berurutan, lalu diamkan kolam selama 7-14 hari sampai dindingnya terasa licin jika dipegang. Setelah 7-14 hari, kalian bisa memasukkan bibit ikan ke dalam kolam secara perlahan dengan metode aklimatisasi. Aklimatisasi adalah upaya adaptasi ikan terhadap kolam baru yang akan dimasukinya agar dapat bertahan hidup dengan baik. Perlu diingat, kepadatan tebar bibit ikan nila yang menggunakan sistem bioflok bisa mencapai 120 ekor per meter kubik. Bagaimana cara membuat bioflok nila di atas? Mudah bukan? Perawatan kolam dan air. Ketika siklus budidaya ikan nila dengan sistem bioflok sudah dimulai, lakukan pengecekan pada air dan kolam 2 kali sehari. Jika kalian menemukan gumpalan dalam jumlah yang sangat banyak dan air menjadi bau, sebaiknya buang setengah air yang ada di kolam dan ganti dengan yang baru. Jika tidak ada gumpalan dan bau di air, Bapak Ibu tidak perlu mengganti air hingga panen tiba. Untuk memaksimalkan fotosintesis mikroorganisme di dalam air, letakkan kolam di tempat yang terkena cahaya matahari. Agar lebih aman, berikan atap yang terbuat dari jaring-jaring atau plastik. Sistem bioflok yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan plankton membutuhkan pasokan oksigen lebih besar. Maka dari itu, kalian disarankan untuk menempatkan blower atau kincir di atas kolam. Blower atau kincir harus menyala selama 24 jam penuh. Jika listrik mati dalam jangka waktu yang lama, ikan nila yang sedang Bapak Ibu budidayakan bisa lemas dan mati dalam hitungan jam.